lari! Berhenti! Berhenti! Jangan lari! Kenapa? Ada apa? Kamu mau apa? Ayo kejar terus! Ayo cepat menyebar! Cari! Baik! Jangan sampai mereka lolos! Siapa? Baik! Ayo pergi, cepat! Iya, ayo. Keterlaluan. Kamu berbohong padaku. Sepanjang waktu ini. Siapa yang berbohong? Kamu tahu sendiri. Aku bilang nama keluarga Luo. Ya, aku tahu. Ya sudah. Kamu tidak bohong mengenai namamu, tapi jenis kelaminmu. Memangnya aku bilang aku ini laki-laki? Ya tidak. Ya sudah. Itu kan salahmu sendiri. Kamu orang mana? Di mana kampung halamanmu? Dari kampung mana? Kabupaten mana? Katakan. Kenapa kamu malah tertawa? Dari Yiwu, Bagian mana? bagian timur. Timur mananya? Kurang lebih 50 km dari sini. Di mana ibumu? Sudah meninggal. Kamu bohong lagi padaku. Baiklah, mungkin kali ini kamu tidak bohong. Makanya, lain kali kamu jangan bicara sembarangan ya. Ibuku meninggal waktu umurku 10 tahun. Dia tidak meninggalkan apapun selain memberikan sebuah liontin. Katanya untuk melindungi aku. Ayahmu di mana? Dia sudah menikah lagi dan sudah punya anak laki-laki. Artinya kamu punya keluarga, tapi kenapa menyamar menjadi laki-laki? Kamu tahu apa tentang aku? Ibu tiriku tidak menerimaku. Dia membujuk dan membohongi aku. Aku disuruh menikah dengan laki-laki yang baik. Aku pikir menikah itu baik untukku, karena aku tidak mau tinggal di rumah itu lagi. Kamu tidak tahu kan, ibuku juga menjualku. Kamu dijual ke pedagang manusia? Tapi kenapa kamu di sini? Karena aku kabur. Bagaimana sih? Jadi 3 orang yang mengejarmu di stasiun adalah pedagang manusia? 3 bulan mereka mengejarku. Jadi, kamu memang seorang wanita? Aku ini sangat cantik waktu rambutku masih panjang. Kamu adalah wanita. Dan kamu memelukku waktu tidur di malam hari. Bukan begitu ceritanya. Kakimu yang mendidikku lebih dulu, dan aku tidak bisa menghindarinya. Enak saja Tidak. menuduhku. Biar aku jelaskan. Kamu bilang kamu kedinginan. Jadi aku mendekat padamu dan aku peluk. Aku kedinginan, makanya aku menarik selimutku. Kemudian kamu juga mendekat padaku. Macam-macam Kamu mendekat ya. pada Aku tidak pelukanku, seperti itu. dan kemudian aku Pasti peluk. kamu yang cari kesempatan kan? Sudah, diam kau. Kamu adalah seorang wanita. Kamu sudah bohong padaku. Aku sudah bilang ya, aku ini wanita. Kamu saja tidak melihatnya dengan jelas. Aku masih pipis di depanmu. Aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Kamu selama ini bohong padaku. Lalu masih menyuruhku untuk menghasilkan uang. Padahal kamu sendiri banyak uang. Aku tidak punya uang. Aku selipkan di celah batu. Oh ya, besok kamu temani aku ya untuk mengambil uang itu. Nanti aku berikan 1/4 untukmu. Tidak jadi, karena aku masih mempertaruhkan nyawaku. Aku membantumu merebut kembali kerincinganmu. Ternyata kamu itu bukan teman yang baik. Apa aku memintamu merebutnya? Tidak. Kenapa kamu tidak menjual aku saja? Menjualmu? Mana ada yang mau?
Cepat sedikit. Sebentar. Hebat juga ya kamu. Dari mana kamu mendapatkan semuanya? Aku menyewanya. Kamu menyewanya? Hah? Aku kesini beberapa kali. Ini tempat teraman. Tidak perlu tinggal di bawah jembatan. Aku bawa barang-barang ini. Yang ini untuk makan, yang ini untuk tidur. Dan masih ada ruangan di sana. Dapur itu boleh dipakai untuk masak. Jadi ada dapurnya juga ya? Aku menaruh sekantung tepung. Baik, akan kubuatkan pancake. Trần Chiang He? Trần Chiang He? Di mana kau? Aku kehilangan tongkat bahuku, jadi aku ambil bambu. Kenapa tidak bilang dulu padaku? Kenapa kau pukul aku? Kenapa tidak bilang padaku dulu? Aku ambil bambu, kenapa harus bilang? Aku kan takut sendirian di sini. Awas kalau aku pukul aku lagi. Kalau kamu pergi, harusnya kamu bilang padaku. Aku menyewa rumah ini juga tidak bilang padamu. Tapi aku takut ditinggal sendirian di sini. Sekarang kamu bilang takut padaku. Apa dulu kamu takut saat aku pergi? Sepertinya baik-baik saja. Kamu tidak akan pergi kan? Kamu sudah gila ya? Awas kalau pukul aku lagi. Lain kali kalau pergi bilang dulu. Aku takut. Aku pikir kamu pergi. Tidak kan? Kamu. Apa kamu sudah gila? Ada apa denganmu? Tadi aku sendirian di rumah dan aku takut. Lain kali kalau kamu pergi, kamu harus bilang dulu padaku. Jadi aku tidak ketakutan seperti ini. Bisa kan? Pergi bukannya bilang padaku. Kamu? Halaman ini terlalu kosong, jadi aku menanam beberapa pohon. Pancake-nya sudah siap. Sudah bisa dimakan. Sebentar lagi aku makan. Tapi nanti dingin. Setiap hari kita makan makanan dingin, tidak masalah. Tapi ini enak, masih hangat. Makan saja. Tidak usah. Ayo. Kamu tidak lapar? Nanti saja. Sudah, berhenti dulu. Ayo makan dulu. Tanganmu kotor. Enak kan?
tempat pertama yang bisa aku sebut rumah. Sejak ibuku meninggal dunia. Terima kasih ya. Lebih baik kau tertangkap oleh keluargamu daripada orang luar. Kenapa kalian masih berani melakukan barter? Kita tidak bisa menunggu di sini dan mati kelaparan. Di tempat seperti ini yang tidak ada apa-apa. Lebih baik kita bertahan hidup dengan mengandalkan keterampilan kita. Benar, itu benar. Kau ini bilang apa, ha? Memangnya keterampilan apa yang kau punya? Barter bulu ayam untuk gula itu menimbulkan masalah. Aku baru keluar dari penjara. Apa kalian ingin aku masuk lagi? Kita harus cari kabar soal dia. Tidak peduli hidup atau mati. Kak Chinsui, aku tahu bulu ayam pergi hatimu tidak nyaman. Tapi anak ini diberkati dengan keberuntungan. Dia akan baik-baik saja, iya kan? Iya, Kak Chinsui. Selama masih ada yang dimakan, kalian harus bertahan. Kalian tidak diizinkan untuk keluar. Mulai hari ini, perkumpulan ini sebaiknya dibubarkan. Harus dibubarkan. Alasannya apa, Kak? Kenapa harus dibubarkan? Mungkin tapi Kakak, kenapa kamu lakukan ini? Kakak, jangan. Kakak, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Jangan. Aku mohon jangan. Jangan lakukan itu. Jangan dibakar, Kak. Jangan. Kita bisa hancur. Jangan dibakar. Kak, jangan dibakar, Kak. Kakak, tolong jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu, Kak. Kenapa dibakar? Kakak, lepaskan. Jangan dibakar. Nenek moyang kita, Kak. Kakak, Kak Chinsui, jangan dibakar. Jangan lakukan itu, Kak. Tolonglah. Kak Chinsui. Kak Chinsui, jangan dibakar. Jangan lakukan itu, Kak. Kita tidak boleh hancur begitu saja di tangan anak itu, Kak. Jangan lakukan itu. Tolonglah, Kak. Jangan. Kenapa kau lakukan itu, Kak? Kau tega sudah. Kakak, aku sudah menanyakan pada semua orang yang aku kenal, bahkan di kabupaten tetangga. Siapapun tidak tahu kemana bulu ayam pergi. Pak, kakakku akan baik-baik saja kan? Anak ini dibesarkan oleh anggota geng kami, baik yang muda dan tua. Dia telah belajar semuanya. Dia tidak akan mati kelaparan ketika dia di luar. Takwang, Ya, kau pergilah, cari dia sekali lagi. Walaupun kita cuma tahu keberadaan dia, itu sudah cukup. baiklah. Dengar Kak Chinsui. Kak Chinsui, dengarkan. Apa? Siapa yang begitu berani di kampung kita? Bukannya semua kerincingan sudah terbakar? Siapa yang bisa memberitahu kakak? Ada apa? Di mana Kak Chen Jiang? Kakak kasih permen. Bagaimana? Ada yang tahu? Kakak, Cenjian, itu orangnya ada di sebelah sana. Kak. Aku pernah dengar. Aku dengar tentang dia dari nenekku. Nenekmu bilang kemana dia pergi? Tidak. Kerincingan ini. Siapa yang memberi itu padamu? Ayo katakan, di mana kamu dapatkan kerincingan ini?
Sudah, jangan Kenapa berkelahi. mereka malah bertengkar? Mau apa kalian? Apa sebenarnya? Ada perlu apa mencari Chen Jiang? Apa dengan mereka? Kau kenal dia? Kamu kenal dia? Dia sudah pulang ya? Di mana dia? Chen Jiang, Mau kemana dia? Usir dia dari sini. Ambil kerincingannya. Baik, berikan kerincingan. Hei, berhenti. Lepaskan. Lepaskan. Berikan padaku, berikan kerincingan. Berikan. Pas, berikan kerincingannya. Hei. Ini kau. kembalikan! Jangan coba-coba bergerak. Kalau kamu berani menginjak kerincingan itu, aku akan bunuh diri di kampung Chen kalian. Kamu butuh telur? Butuh gula merah? Hah? Butuh telur? Telur? Hai, saudara kecil. Saudara kecil. Berapa harga gula merahmu? Ini 5 sen per potong. Barter dengan barang juga boleh. Mau sepotong? Berikan aku sepotong. Baiklah, baiklah. Biar aku lihat ini. Ini boleh untukku? Tentu. Iya, ya, baiklah. Oh ya, apa kamu datang dari Yiwu? Iya, iya. Kamu tidak tahu bahwa tindakanmu terlibat dalam pencatutan? Wah, ini gawat. Aku bisa terlambat. Namaku adalah Qiu Yingji. Aku juga dari Yiwu. Kita adalah satu kota. Terima kasih. Hai, tunggu. Sangat sedikit orang Yiwu yang melakukan hal seperti ini. Apa kamu tidak takut tertangkap? Apa kamu tahu nama panggilanku? Bulu ayam. Tidak ada yang lebih murah dari bulu ayam. Aku tidak takut ditangkap. Kalau begitu, boleh aku bertanya? Apa kamu sendiri yang merebus gula? Iya, iya, iya. Aku juga punya telur. Boleh aku lihat? Iya, iya. Bagaimana dengan telur-telur ini? Telur-telur ini adalah hasil barter bulu ayam untuk gula di kampungku. Aku hanya menghasilkan uang dari perbedaan harga. Kamu banyak pengetahuan tentang ekonomi. Oh, iya. Setelah kamu menghasilkan uang, kamu kembali dan merebus gula, kemudian dikumpulkan sedikit demi sedikit. Oh ya, katakan padaku, bagaimana kamu memecahkan masalah tiketmu? Dari mana aku ada tiket? Aku tidak punya tiket. Tidak boleh tertangkap oleh mereka. Biarkan aku bertanya padamu. Jangan bertanya lagi. Perhatian semuanya, pemeriksaan tiket. Tolong siapkan tiketnya. Permisi, tolong perlihatkan tiketnya. Hei, bagaimana? Apa kamu sudah menjual semua barangmu? Hebat ya. Padahal aku tadi masih berpikir, apa kamu akan naik kereta api untuk langsung ke Beijing? Kamu benar-benar bisa menyesuaikan diri tidak peduli dimanapun berada. Tidak juga. Aku hanya bisa duduk sampai beberapa stasiun. Pergi ke Beijing. Ah ya, aku kuliah di Beijing. Aku tes beberapa tahun yang lalu dan untung bisa diterima. Mahasiswa memang hebat ya. Yang benar-benar hebat itu adalah kamu, kawan bulu ayam. Kamu bisa menerapkan ekonomi pragmatis. Kamu bisa naik dan turun kereta dengan bebas. Oh ya, aku lupa. Siapa nama lengkapmu? Namaku Cheng Jianghe. Tadi kau bicara mengenai ekonomi. Tolong jawab pertanyaanku dulu. Tadi, waktu di kereta, kenapa tidak meminta uangku? Kenapa lebih memilih barter dengan pulpen? Pulpen di sini barang langka, jadi bisa dibarter dengan lebih banyak barang. Betul. Begitulah cara kerja ekonomi.
Kamu lihat, semua orang dari Yiwu selalu membawa sekotak harta dengannya, betul kan? Dan mereka selalu membawa puluhan komoditas yang digunakan untuk barter, kan? Bagaimana ya? Sebenarnya perdagangan barter adalah perdagangan yang sangat rumit, cukup merepotkan. Barter membutuhkan rasio pertukaran antara dua komoditas. Mark pernah mengatakan, kereta api akan berangkat. Selamat tinggal ya. Nanti ku beritahu jika bertemu lagi. Hai, sudah biasa bagiku untuk duduk di lebih banyak satu stasiun. Berhenti! Di mana kamu bertemu Chen Jianghe? Kami juga sedang mencarinya. Apakah dia yang berikan kericing itu padamu? Tolong sampaikan pada Chen Jianghe. Dia tidak akan bisa lolos. Inilah yang mau aku beritahukan padamu. Oh ya, jika ada kesempatan, aku akan memberitahukanmu lebih lanjut. Tunggu. Sudah pergi. Caramu untuk menghindari tiket cukup unik. Aku punya banyak cara, tapi biar aku beritahu ya. Dalam seluruh wilayah Zhejiang, aku bisa naik kereta apapun yang aku suka. Jadi kamu biasa naik kereta di sekitar Zhejiang? Tentu saja. Tapi aku tidak berani jauh-jauh karena aku tidak mengenali wilayahnya. Jadi kamu akan begini sepanjang hidupmu. Bagaimana dengan masa depanmu? Untuk masa depan, aku akan lihat berapa tahun lagi aku bisa bekerja barter bulu ayam untuk gula. Kunci utamanya adalah aku tidak bisa melakukan hal lain lagi. Kamu teruskan cerita mengenai rasio pertukaran yang kamu ceritakan tadi. Iya betul. Rasio pertukaran sebenarnya sangat mudah. Jika seseorang membarter bulu ayam dengan yang lain, dia ingin memilih ini, dia juga ingin memilih itu. Kamu harus pikirkan apakah perdagangan ini layak atau tidak. Aku bilang padamu ya, kamu mengantarkan aku ke Beijing. Tidak seorang pun akan percaya jika aku mengatakan hal ini di masa depan. Kamu tidak boleh mengatakan padaku, aku mengantarmu ke Beijing. Kamu seharusnya mengatakan, aku mengikutimu karena ingin belajar sesuatu. Tunggu, gimana menurutmu? Ini juga pertama kalinya aku di Beijing. Kita saling mendampingi dan berkeliling di Beijing. Tidak bisa, keamanan sangat ketat. Aku takut kalau sudah keluar, aku tidak akan bisa kembali lagi. Tidak apa-apa, kita akan punya kesempatan lain waktu. Aku akan pergi ke Beijing dengan cara terbuka. Aku pasti akan mengunjungimu. Baiklah, kamu pasti akan memiliki kesempatan seperti itu. Tapi ingat, tulis surat padaku dan kirimkan alamat yang aku berikan ya. Baiklah, baiklah. Aku pasti akan mencarimu jika aku pulang ke Yiwu. Untuk apa kamu ke Yiwu lagi? Kamu kira aku tidak akan kembali ya? Orang juga tahu kampung kami sangat miskin. Kau bisa keluar dari sana dan kembali ke Beijing. Untuk apa kembali ke Yiwu lagi? Baiklah, mari kita buat janji. Ya.
Kita bertemu di Yu setelah 3 tahun. Oh, Jadi, gimana kamu akan pergi? jangan khawatirkan aku. Selama aku di dalam stasiun, aku punya cara. Aku bilang padamu ya, aku pernah duduk di kereta api batu bara, kereta api kargo, juga kereta api untuk pengiriman hewan. Bagus, di usia muda seperti kamu sudah memiliki pengalaman yang begitu luas. Kamu hebat. Kamu seharusnya mengelilingi dunia ke tempat yang berbeda. Orang seperti kita, berkeliling sejauh apapun tidak akan jadi orang sukses. Apa maksudmu? Dulunya geng tidak banyak berpergian. Mereka hanya menghasilkan uang. Biar aku beritahu kamu ya, nenek moyang kita berkeliling kemana-mana. Sampai provinsi Hunan dan Anhui. Tapi kamu lihat, ini di mana? Beijing. Ini adalah ibu kota. Kamu pasti akan lebih baik dari mereka. Oke, aku berangkat dulu ya. Baiklah, jaga dirimu ya. Iya. Jiang He? Hah? Ingat baik-baik. Di luar Yu ada Tiongkok. Dan di luar Tiongkok masih ada dunia. Hanya dengan angin dari Samudra Pasifik dan Atlantik, bulu ayam akan terbang ke langit. Ingat kata-kataku. Kak, ada surat dari kakak bulu ayam. Mudahkan caramu. Dan jangan sampai lupa, tutup pintu utama. Baik. Paman Jinsui, bagaimana kabarmu? Surat ini mewakiliku. Apakah Paman dan Bibi di kampung baik-baik saja? Aku sangat merindukan kalian di luar. Coba kalian tebak di mana aku sekarang. Ada 3 harta di timur laut Tiongkok. Ginseng, bulu cerpelai, dan rumput ura. Paman Jinsui, di sini sangat dingin. Suhu di bawah 30 derajat Celcius. Platform penghangat tempat tidur yang besar. Benar. Menarik sekali. Menarik juga ya. Itu pantas untuk kita pikirkan. Barat laut Tiongkok menghasilkan kulit domba, daging sapi, dan kurma yang sangat baik. Yang mereka butuhkan adalah pasta gigi, sabun, mangkuk porselen, dan gelas kaca. Wanita di pondok gunung suka memakai segala macam perhiasan. Mereka menyukai sesuatu yang berkilauan. Banyak nyamuk sehingga balsam adalah termasuk barang langka. Dan hanya bisa dibeli dengan harga yang sangat Ada tinggi. pasar untuk barang-barang di bagian selatan dengan warung-warung yang dapat ditemukan di sepanjang jalan. Baju yang dijual di sini sangat bagus dan ada yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Kak Yingjie, benar katamu, dunia sangat besar. Paman Jinsui, apakah Paman baik-baik saja belakangan ini? Mohon jaga dirimu baik-baik dan jangan terlalu lelah. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku berharap Paman, Bibi, dan juga Ciaogu dalam kesehatan yang baik dan kehidupan yang bahagia. Hormat bulu ayam. Dia sudah pergi sangat Jadi jauh. dia pergi ke sana. Silakan duluan saja. Silakan. Terima kasih. Silakan. Maaf ya, tolong bantu aku. Masukkan di sini. Kak, tolong buka jendelanya. Iya, baiklah. Ayo. Awas biar kuat. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama. Masih ada lagi? Ini. Ayo, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih ya. Iya, Nona. Ayo cepat bantu. Ayo, bantu. Ayo. Cepat. Angkat barangnya. Ayo lebih cepat lagi. Bagus. Awas, hati-hati. Ayo cepat. Iya. Pelan-pelan. Itu dia, tangkap jangan sampai lolos. Baik. Akhirnya kita berhasil.
Luo Yichu! Katakan apa yang kamu bawa dari Jinhua kali ini. Situasi di sana sangat buruk. Jadi apa yang bisa aku bawa dari sana? Jangan coba menipuku. Periksalah. Apa yang kamu lakukan? Keterlaluan. Baiklah, sudah cukup. Setelah pulang, tulis laporan, dan besok serahkan ke kantor penerbitan spekulasi di kota. Untuk apa? Untuk apa? Nah, coba kau lihat itu. Pergi. Ayo cepat. Doyosu, Bapak Wali Kota Chen kami sudah tahu trikmu. Kamu bongkar barang-barangmu sebelum sampai ke kota. Bagaimana? Kamu gerilyawan? Hah? Walaupun kamu Sun Wukong, kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan Buddha. Kamu mengerti? Berhenti bergumam. Ambil barang-barangnya. Sudahlah, jangan menangis. Saja, ya. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Silakan. Tunggu, aku... Keterlaluan kamu, Chen. Sekretaris Xi akan datang ke kota Chen untuk inspeksi. Sepertinya dia sangat memperhatikan kota kita. Jadi pindahkan semua warung dari jalanan dan bersihkan. Kemudian... Kakang, Luo Yichu datang membawa masalah lagi. Chen Sui! Tolong bilang padanya, Keluar kau, Chen aku ada Sui! rapat di pusat. Jadi pintu utama tidak ada yang bisa menghentikannya. Chen Sui! Keluar kau, Chen Sui! Kalau begitu rapat kita bagaimana? Kita pindah ke halaman belakang. Baiklah. Chen Sui! Keluar Ayo kau, sana. Chen Sui! Baik. Ayo cepat. Keluar kau, Chen Sui! Jangan mengacau. Kenapa kamu sembunyi? Kenapa memangnya? Chen Sui! Chen! Jangan mengacau. Nanti aku akan menangkapmu. Menangkapku? Ayo! Kau, Tangkap saja aku. Kamu pikir aku takut apa? apa kau bilang? Chen Sui! Ayo keluar, jangan sembunyi. Ada apa? Ini kantor pemerintahan kota. Berani sekali kau membuat masalah di sini. Siapa yang mengacau? Aku datang minta penjelasan. Biar kami tahu yang sebenarnya. Hatimu itu sangat busuk. Kamu sudah menyita barang kami, kan? Dan orang itu tidak mau mengembalikannya pada kita. Luo Yichu, berani sekali kau. Kau melakukan spekulasi dan pencatutan. Aku akan larang buntut kapitalismemu. Bawa dia pergi. Baik. Lepas! Jangan sentuh aku! Chen Sui, aku beritahu ya. Jangan main-main denganku. Yang lain boleh takut, tapi aku tidak. Sebelum kamu seperti itu, kamu juga pedagang, kan? Sekarang belagu sekali dia. Dia berani sekali. Halo. Ya, Chen di sini. Chen Jinsui. Sekretaris Xi. Dia tidak akan datang? Dia sedang bertemu seseorang. Sepertinya seorang pejabat senior yang akan datang. Kemana ya? Ciu Yingji. Hei, Sekretaris Xi. Sini. Ayo sini. Iya. Hanya beberapa orang Ya, ini saja apa kan? kabar? Baiklah, selamat datang. Selamat datang semuanya ya. Ayo silakan. Aku Ayo. sungguh tidak mengira kau akan menjemputku. Sudah pasti aku akan datang menjemput. Sebagai lulusan universitas, kalian telah melepaskan peluang untuk bekerja di kota besar dan kembali bekerja di kampung halaman. Tentu saja aku merasa senang. Kalian orang-orang yang diharapkan. Kami selalu berharap untuk kembali Iya, ke kampung benar. halaman kami. Jadi bisa diambil aku bagaimana ini? Bagaimana? Ayo katakan. Itu dia. Yuzu, bagaimana? Chen Jinsui marah sekali padaku. Marah? Wajahnya memerah. Apa itu benar? Sekretaris itu, dia pasti akan menghalangiku. Terus? Tapi tidak usah dipikirkan. Tenang saja. Kami akan mengikuti apa yang kamu katakan. Kalau begitu, jaga dirimu ya. Tenang saja. Aku punya pengalaman melawan orang seperti dia. Hati-hati ya. Sudah ya, aku pergi. Hati-hati ya. Dah. Ya sudah, kita pulang Ayo. saja. Yingji, Iya. kamu adalah seorang siswa yang berprestasi. Aku dengar universitasmu ingin mempekerjakanmu sebagai dosen. Tapi kenapa kamu malah kembali? Seekor burung akan kembali ke sarangnya. Benar sekali. Sejauh apapun burung terbang, pasti dia akan kembali. Itu pepatah yang bagus. Sebenarnya, aku membuat janji dengan seseorang untuk bertemu dengannya di Yiwu setelah 3 tahun. Dia sangat berarti bagiku. Siapa dia? Dia memiliki nama khusus, yaitu Bulu Ayam. Bulu ayam. Lihat saja nanti. Itu Sekretaris Ki. Ayo, cepat.
Sekretaris Ki, kami tidak akan bisa bertahan hidup. Kembalikan barang-barang kami. Ada apa? Kembalikan. Luo Yuzu. Kenapa ini? Kenapa aja nih? Luo Yuzu, pergilah. Ayo sana pergi. Kenapa ya? Bawa dia pergi. cepat, minggir. Wanita ini membuat kekacauan. Abaikan saja dia. Cepat bawa dia. Ada apa ini? Sudah. Hei, katakan ada apa? Sekretaris Ki, tolong Ada apa? buat keputusan untuk kami. Keputusan apa? Ada masalah besar. Masalah besar apa? Ayo katakan di mobil saja. Sekarang ayo Baiklah, masuk. kalau begitu. Sudah ya, kalian tunggu di sini. Ayo, sudah. Ayo, cepat. Ayo. Jangan kasar ya. Aku mohon Iya, jangan sakiti ya. dia. Semoga dia baik-baik saja. Donovan, pulang dan bawakan pesan pada pedagang lain. Mereka harus percaya pemerintah. Nah, mengenai laporan Anda tadi, tolong beri aku waktu. Terima kasih, Sekretaris. Iya, sama-sama. Sekarang pulanglah. Iya. Ayo. Sekretaris Si, maafkan aku. Iya. Aku tidak melakukan pekerjaanku dengan baik. Aku pikir ada seseorang yang menghasutnya dari belakang. Mereka pasti terlibat spekulasi dan pencatutan. Burung kembali ke sarangnya. Yingji, sarang ini jauh dari yang kamu bayangkan sebelumnya. Kenapa kau bisa keluar? Nah, bagaimana? Katakan pada Dia kami. menyuruh kita untuk pulang dan menunggu. Dia ingin memikirkannya. Lalu bagaimana dengan barang-barang kita? Ya sabar. Apakah bisa kembali? Yuzu, bagaimana kalau kamu bersikap lembut pada Chen Jinzui? Aku. Iya, Barang-barang kita itu sekarang kamu pikirkan bagaimana caranya. Caranya barang kita harus kembali. Pikirkan caranya. Aku sangat cemas. Iya, nanti. Ayo, bagaimana? Begitu banyak uang yang ditaruhkan ke dalamnya. Ayo pikirkan bagaimana caranya. Halo, Bi. Wali kota Chennya ada? Sebaiknya kau pergi. Dia sedang marah. Ayo pergi. Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota Chen. Aku datang untuk minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku bawakan telur untukmu. Tutup pintunya. Aku tidak mau ada yang mengacau di sini. Dia sedang marah. Ayo pergi. Paman, boleh kan aku panggil Paman? Hari ini aku sudah melakukan kesalahan karena aku sudah menghalangi jalan sekretaris Paman. Aku minta maaf ya. Kami hanya minta barang-barang kami dikembalikan saja. Bisa kan? Aku menyesal bersikap baik padamu. Seharusnya aku mengurungmu, biar kau tidak mengganggu lagi. Paman, aku tahu Paman itu orang yang sangat baik. Paman tidak akan tega. Aku tahu Paman bukan orang yang suka berdebat kan? Paman itu sangat baik. Tolong maafkan aku ya. Semua ini juga demi Chen Jianghe. Pergi kau. Beraninya kau menyebut namanya. Jangan sebut namanya di depanku. Jangan membawa masalah ke kota ini. Chen Jianghe tidak akan pulang. Kalaupun pulang, dia tidak suka padamu. Jangan bermimpi. Aku belum pernah bertemu wanita yang tidak tahu malu. Mau apa? Mau mengacau lagi di sini? Kau mencari dia kemana-mana. Apa kau tidak punya rasa malu? Astaga, sudahlah. Sebaiknya tidak usah bicara lagi. Akan kupatahkan kakinya kalau dia datang lagi.
Pihak berwenang bermaksud menegakkan penindasan dalam kegiatan spekulatif dan pencatutan secara ketat. Barter bulu ayam dengan gula dan warung-warung jalanan adalah kegiatan spekulasi dan pencatutan. Mereka adalah buntut kapitalisme yang harus kita hancurkan dengan gigi dan melarang buntut kapitalisme tersebut. Kenapa masih mendukung mereka? Tenanglah,